Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad amma ba'd. Jamaah kajian rutin di Masjid Baitur Rahmah Jalan Legoso Ciputat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kali ini kita akan lanjutkan kajian kita. Sudah sampai halaman 334, yaitu beberapa peristiwa ya, kejadian kepada Nabi Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ya, dan sampailah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang penggembala. Ini sudah beberapa kali pertemuan tapi masih belum selesai karena banyak bahasan ulama, yaitu hikmah kenapa Nabi menjadi penggembala. Satu, menanamkan nilai tawadhu semenjak dini. Rasulullah tidak malu menyatakan dirinya penggembala, dan ditambah penggembalanya itu upahan, ya, bukan memiliki, ya, beda. Biasanya pemilik sama pekerja beda mentalitasnya, tapi Rasulullah tidak, bahkan bangga, ya. Beliau menggembala bukan milik keluarganya, keluarga kaum Mekah. Juga beliau amanah sekali, sehingga waktu beliau ingin menikmati masa remajanya 2 kali pergi ke tempat perkawinan, beliau titip kepada pemilik, anak pemilik, ya, begitu, untuk menjaga. Itu sifat amanahnya dari kecil. Ya, alhamdulillah Allah selamatkan, jadi tidak sempat mendengar musik pernikahan kaum jahiliyah. Jadi kaum jahiliyah sejak dulu pernikahannya selalu ada musik, lagu-lagu dan lain-lain yang sampai sekarang. Ya, maksiat-maksiat di pernikahan itu sampai sekarang terpelihara. Kedua, membiasakan diri bermuamalah dengan makhluk yang lemah. Kemarin di SD ada pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak menggembala onta, kuda, ya, begitu. Pertanyaan yang bagus dari seorang anak SD kita yang selalu memang bertanya. Beliau, siapa itu namanya? Wais, masyaallah, hafizahullah. Ya, selalu bertanya dan selalu bertanya. Ya, kemarin ditanya kenapa Rasulullah memelihara hewan biri-biri atau kambing, tidak onta, kuda. Itu pertanyaan dijawab oleh ulama, ya, bahwa ya itulah, hewan itu ada tingkatannya, ada yang tingkat ada yang cerdas, ada yang bandel, ada yang bisa teratur kalau berkelompok tapi teratur. Seperti burung ada yang teratur. Kalau kambing tidak teratur dan lemah. Kambing lemah secara fisik, mudah diterkam banyak musuhnya, ya, begitu. Dan fisiknya juga enggak terlalu besar. Kelemahan-kelemahan banyak dari sisi sifat mentalnya, sering berantem di antara mereka. Kalau ada 2 kambing, laki-laki dua-duanya pasti berantem. Ya, yang punya tanduk dan menanduk yang tidak punya tanduk. Yang tidak punya tanduk juga nggak tahu diri, dia nggak punya tanduk tetap nanduk juga. Ini sifat kambing yang lemah. 3, membiasakan diri bermuamalah dengan berbagai jenis dan tipe makhluk. Ini juga sudah lewat, ya. Dengan Rasulullah menjadi penggembala, itu melatih dirinya untuk, ya, dilatih oleh Allah
agar dirinya terbiasa menghadapi umatnya yang lemah dan berbagai macam. Sehingga beliau fokus dan sudah ada ilmunya. Jadi Allah benar-benar mendidik langsung nabinya yang terakhir. Ya, meninggalnya ayahnya, meninggalnya ibunya, meninggalnya dengan kakeknya sebentar meninggal, pamannya sebentar meninggal, terus. Ya. Jadi kalau mereka merasa berjasa terhadap pendidikan Rasulullah, itu salah besar. Ya. Atau Rasulullah mendapat ilmu dari kakeknya, itu tidak benar. Ya, bahkan kakeknya menghormati beliau sejak waktu kecil. Itu. Jadi terbebas. Hikmah meninggal ayahnya menjauhkan fitnah dari bahwa Rasulullah mewariskan ilmu-ilmu kebangsawanan dan lain dari ayahnya, tidak benar juga. Ya begitu. Jadi Rasulullah membiasakan diri bermuamal dengan berbagai jenis dan tipe makhluk. Hewan kambing atau domba sudah berjenis-jenis, sudah lemah. Itu hewan paling lemah dan berjenis-jenis sifatnya. Ya, ada yang lemah, ada yang dominan dan lain-lain. Mudah berpencar, ya begitu. Kita sudah baca tentang ya, Ibnu Hajar al-Asqalani membahas hikmah kenapa Rasulullah menjadi penggembala. Ya sudah tapi belum selesai ya karena panjang. Bahasanya indah, seorang ulama membahas ya dengan penuh hikmah. Ya, panjang itu. Jadi antara yaitu agar mereka yang para ulama berkata bahwasanya hikmah dari diilhamkannya para nabi Muhammad SAW mengembalakan kambing sebelum diangkat menjadi nabi. Itu hampir semua ya, Nabi Musa juga. Yaitu agar mereka terlatih dalam mengembalakan kambing sehingga mampu menjalankan segala yang dibebankan pada mereka dalam menjalankan urusan umat mereka. Di sini diambil fawaid bahwa anak-anak kita juga hendaklah jangan terlalu dimanja terus. Dikasih beban karena kehidupan mereka ke depannya belum tentu seenak kita. Ya. Jangan karena kita pernah susah jadi mungkin pernah kerja waktu kecil, pernah jualan, terus anak kita nggak boleh ngalamin hal-hal yang susah. Tidak. Ya, karena setiap orang mempunyai pendidikan sendiri. Dan nyatanya memang pendidikan yang keras. Ya, saya pernah hidup di Karetengsin. Saya punya teman, ya, sekolahnya kalau nggak salah di Karetengsin. Dia punya saudara cacat, bayi minum air susu yang sudah basi karena orang miskin. Susah ngontrak, akhir kepalanya membengkak. Ya, cacat. Mungkin seumur hidup karena nggak ada kemampuan ke dokter. Teman saya itu pulang sekolah langsung jaga ibunya, jaga anak adiknya, dan langsung jualan mie goreng pasir yang disenangi oleh anak-anak. Alhamdulillah belajarnya sambil nunggu. Itu kehidupan memang ya banyak lah. Sampai sekarang masih banyak yang kayak gitu. Ya kalau kita lihat di medsos banyak. Kita nggak bisa nolong. Tapi saya senang dengan presiden kita yang punya moto. Kalau tidak bisa nolong banyak orang, nolonglah. Ya semampunya 2, 3. Kalau tidak mampu 2, 3, 1 orang. Kalau tidak juga mampu orang, jangan jadi beban orang lain. Kalau satu orang juga kita nggak bisa nolong. Memang kita nggak harus menolong seluruh manusia. Nabi aja nggak mampu nolong seluruh manusia. Yang dia ketemu, yang dia punya, terus ada yang perlu tolong kita tolong. Itu moto yang bagus dari presiden kita. Semoga Allah menjaganya dan membersihkan pemerintahan ini dari para koruptor. Ya, kita berdoa yang baik-baik. Ya, tidak sempurna, tapi menuju kepada kebaikan untuk umat. Baiknya pemimpin akan membawa kebahagiaan rakyatnya. Oleh sebab itu, jika antum mempunyai doa yang satu saja yang Allah kabulkan, maka berdoalah, jangan untuk diri sendiri, jangan egois. Doakan ya
Allah mansur a'immatul muslimin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah para pemimpin Islam di mana saja. Ya. Indonesia pemimpinnya Islam, kita doakan. Palestina kita doakan. Pakistan kita doakan. A'immatul muslimin. Kalau doa antum makbul sebagaimana seorang ulama, jika aku punya doa dan aku tahu itu makbul, akan aku doakan untuk para pemimpin. Karena makbulnya doa antum, doa kita akan bermanfaat untuk banyak manusia, untuk umat Islam. Tapi kalau antum doa untuk doa untuk sendiri, ya manfaatnya untuk sendiri atau keluarga. Ya itu boleh juga, tapi itu nasihat dari ulama. Mereka pemimpin itu memang dilatih oleh Allah. Ya. Gitu. Allah memberi jalan jadi dia pemimpin. Mau kafir, mau Islam, Zengis Khan itu kehidupannya berat banget. Dia diculik, dia dijadikan budak, bapaknya mati. Ya. Waktu dia muda dia saksikan. Dia dipenjara, hampir dibunuh, begitu. Itu pemimpin kezaliman. Semua pemimpin ada masa-masanya susah. Ya, begitu. Maka dia jadi pemimpin besar. Rasulullah ini, ya. Dan juga dengan bercampur, bergaul dengan kambing akan menimbulkan kesabaran dan kasih sayang. Dan jika mereka bersabar dalam mengembalakan kambing. Kita juga sebelum duduk seperti ini jadi guru, jadi ini itu pasti ada masa-masa di mana Allah mendidik kita. Ya makan susah, jajan susah, habis berenang orang-orang lain jajan. Ya kita ngeliatin mereka sambil nginar, itu nggak apa-apa begitu. Ya. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang penuh kenangan. Ilmu itu ada dua, pengalaman juga. Ada yang ilmu yang bisa kita baca di kitab. Ada ilmu yang Allah perkenalkan dari ya empiris, pengalaman, ya al-hal, ya kita belajar dari kenyataan. Dan ini kadang-kadang lebih berkesan sampai kita tua, kita akan cerita pada anak cucu kita. Kakek pernah kayak gini, ya. Kamu nggak pernah ngalamin seperti ini. Seperti ayah saya cerita, jalan dari Bogor ke Bekasi. Bekasi itu lumbung perjuangan. Jalan ke Bogor untuk dapatkan beras 1 karung. Dipikul. Jalan kaki ini. Sudah beli di tengah jalan dirampok. Jadi pulang hampa. Uang hilang, beras tidak ada. Ya itu cerita itu penting untuk kita. Agar kita anak-anaknya ya mengagumi perjuangan ayah kita, orang tua kita. Dan bersyukur atas mudahnya nasi yang kita makan, begitu. Ya. Nah, bagi kita yang sudah jadi ayah, ceritakan kesusahan kita. Ya, Rasulullah menceritakan dia. Aku dulu pengembala kambing dan lain-lain. Ya, gitu. Dan juga mengumpulkan kambing-kambing setelah terpencarnya di daerah pengembalaan serta memindahkannya dari satu kawasan gembala ke kawasan yang lain. Seorang ra'in, penggembala, dia harus pintar mengatur kambingnya. Kalau 1, 2 aja susah. Ini 100, 200, 1 lembah. Enggak dijelaskan berapa ekor kambing yang Rasulullah jaga. Tapi ada masanya kambing itu berbencar karena nyari rumput sendiri yang besar. Dan kebanyakan kambing yang berbencar jadi mangsa serigala. Ya. Makanya kita umat jangan berpencar. Bersatu dalam Quran dan Sunnah agar tidak kemakan syubhat, syaitan, fitnahnya. Fitnatu syubhat, fitnatu syahawat. Orang yang sering menyendiri mudah terkena fitnatu syubhat, fitnatu syahwat. Kalau kita berkumpul berjamaah, salat berjamaah, kalau kita ingin bermaksiat, pasti kita malu. Besoknya jumpa subuh, ya, malam habis ngapain? Pasti kita ada rasa malunya. Tapi kalau orang yang sendiri, salat sendiri, bahkan nggak salat, dia berbuat apa saja. Mungkin nggak salat subuh.
Kalau orang yang masih datang ke masjid, malamnya dia habis maksiat, dia sembunyikan maksiatnya, dia istighfar kepada Allah, jangan jadi mujaharah. Mujaharah udah Allah simpan, tutup-tutupi, habis sholat salam-salam ngobrol, ya, toto dia sebut maksiatnya, maka orang ini nggak dapat ampunan. Allah sudah tutupi, dia buka, begitu. Dan yang paling penting sebagai seorang pemimpin, ra'in wa daf'i aduwha min sab'in wa ghairiha kasariqa, melindungi mereka dari musuhnya seperti hewan buas dan pencuri dan yang lainnya. Kiasnya, analoginya, seorang pemimpin harus menjaga harta umat, jangan dikorupsi. Satu orang 300 triliun, satu orang 1000 triliun, hancur ini negara. Itu tugas orang pemimpin, benar itu. Hukum mati kalau perlu. Rampas hartanya. Ya ini bukan politik, ini memang ilmu. Ya daf'i aduha, melindungi rakyat dari musuh-musuhnya. Musuh yang paling berat adalah musuh dalam selimut. Jenderal Sudirman pernah cerita, kalau engkau punya 10 peluru, tembakan 1 ke musuh, sisakan 9 untuk para pengkhianat. Karena waktu Jenderal Sudirman masuk hutan, ada 1 pengkhianat ngadu. Yang di sana, yang kamu cari tuh Sudirman dengan pasukannya. Datang itu pasukan, dilihat nggak ada yang meyakini, akhirnya ditembak itu si pengkhianat. Nggak percaya Sudirman kok segini pasukannya. Begitu. Di dalam semua kumpulan pasti ada pengkhianat, maka kita berlindung pada Allah. Ya, begitu. Kita berlindung pada Allah dari hasad, pengkhianat, orang yang menunggu kehancuran kita. Ya, din di negara apalagi, kelompok kecil aja ada, yayasan, organisasi, apalagi negara yang korupsi triliunan. Apakah dia nggak berpikir bahwa hartanya itu ada hak orang yang di jalan, para pengemis, para orang tua yang 70 tahun masih dorong-dorong gerobak. Di mana nanti kalau Umar radhiyallahu anhu berkata, andaikan ada keledai atau hewan yang tergelincir di Syam atau negara yang jauh dari negara Madinah, itu tanggung jawab aku. Itu Umar. Nah, andaikan kita jaga kambing, terus ada yang dikejar-kejar serigala, itu tanggung jawab penjaga kambing. Itulah pemimpin. Ya, wa daf'i aduha min sab'i wa ghairihi kasyarik. Syarik ini penting dijaga, jangan sampai harta negara disyarik, dikorupsi oleh pencuri-pencuri yang ini. Ya, yang satu menjual peluru ke musuh. Ya, kalau di negeri lain sudah dibunuh itu di depan umum, tembak kepalanya. Ya, ada yang dirudal, ada yang ditembak pakai anti tank. Nah itu. Ya kita nggak harus kayak gitu, tapi tegakkan. Ini Indonesia negara kaya, saya yakin. Ya, kita yakin itu. Tapi kekayaannya masih dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya, gitu. Dan ya, kemudian mengetahui akan variasinya akhlak kambing-kambing dan begitu cepatnya kambing-kambing terpencar-pencar, padahal begitu lemahnya. Alimu ikhtilafa tiba'aha wa syiddata tafarruqiha ma'addafiha, ya. Begitu Ibnu Hajar. Ulama kalau menganalogikan itu tajam karena ilmunya, masya Allah. Siapa yang nggak kenal Ibnu Hajar? Ya, ulama yang alim dalam segi hadis, qadi, ya. Kemudian mengetahui akan variasinya akhlak kambing, ya. Dan begitu cepatnya kambing-kambing terpencar-pencar, padahal begitu lemahnya. Sudah lemah terpencar, itu tempat musuh. Negara juga gitu, ada satu negara daerah sudah lemah, bawaannya pengen berontak aja, itu menggelit.
Nah, dibangunin rumah sakit dihancurin, dibangunin puskesmas dihancurin. Ingin pisah aja, ingin merdeka, ya udah merdeka, pengen merdeka lagi. Bukan kerjasama, ya begitu. Nah ini juga itu namanya bughat. Makanya dalam Islam Khawarij adalah hobinya ngeritiki pemerintah dan cenderung untuk bughat. Ya, i'dil ya Muhammad, adillah Muhammad. Atau Rasulullah lagi bagi-bagi harta, ya ada si Zulwaisirah namanya ngeritik seperti itu di depan umum lagi. Beda sama Badu ya, Badu yang narik ya selendangnya Rasul, ridhonya Rasul sampai Rasulullah tertarik, sampai bekasnya ada. Itu beda, dia orang bodoh, nggak ada. Dia Muhammad bilang sama sahabatmu, kasih harta yang Allah, ya, harta Allah yang ada di kamu. Rasulullah terengok, wadahik, dahik di sini tertawa ya, bukan senyum. Kalau senyum, ya, tabassam. Ya, wadahik, kalau ketawa dan kasih dia. Tidak marah, tidak gentak. Nah, ini Baduy. Kalau Khawarij, Zulkhuwaisirah hampir dipenggal. Ya, masalah seorang sahabat. Nabi larang, jangan. Kalau engkau bunuh dia, nanti terdengar berita bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Begitu Rasulullah itu memikirkan, ilhamnya tepat. Ya, nanti akan timbul pemberontakan di mana-mana gara-gara bunuh satu orang. Bukan Rasulullah nggak mampu. Umar tuh apa-apa, saya bunuh aja Rasulullah. Gitu. Ya, pedang udah di tangannya. Tapi Rasulullah yang bijak. Coba kalau Rasulullah kayak kita, ya tebas saja, tebas saja, tebas saja. Habis manusia, musuh makin banyak. Padahal itu udah menyakiti Rasulullah. Sampai Rasulullah, kalau aku utusan Allah tidak adil, siapa lagi yang adil? Ya ini seorang pemimpin. Karena dia tahu Rasulullah tuh pernah didik, pernah ngembala kambing. Ada kambing yang bandel banget. Ya, saya pernah cerita di kajian di Balad. Saya dengan Abdurrahman Alayaran pernah ngurus kambing dengan mantan menteri. Sedulu masih muda, dia masih dosen di IPB. Ya, Insinyur Suswono. Dulu belum ada PKS, dia orang Ikhwan Muslimin. Dulu kan belum ada Salafi. Saat Yazid masih saya panggil Abang, Bang Yazid, ya, bukan menghina, bukan. Ini sejarah. Salah Hakim saya belum jumpa. Sebelumnya di Libya. Kita beli kambing dari Selawi karena dia orang Tegal Selawi, bawa ke Kelapa Gading untuk Idul Adha. Banyak berapa? Ya. Dia, ya saya cuma membantu. Abdurrahman nama dia yang full, ngantorin, beli, pelihara, ikat. Kelapa Gading masih banyak rumah kosong. Sampai 1 hari 2 hari kambing berapa persen dari hewan itu buta. Ya kita kan nggak paham, kita orang kota, masuk yang paham nih anak petani kambing, tukang sate. Bapak ada toko sate di sana di Tegal. Kami tanya, Mas Suswono ya, Insinyur Suswono, pernah menyuruh saya di Australia, minta saya balik. Antum balik, umat memerlukan antum, anak punya amir. Kalau antum amirannya anak balik ke kamar saya ya. Bilang nggak tahu ini akhirnya Abraham atau kita kan biasa bercanda ya, orang pergaulan. Mas, ini kayak kambing-kambing kampung nggak sanggup melihat maksiat di Jakarta ya, langsung dibutakan sama Allah. Dibuta gitu, putih. Yang nggak tahu yang ahli, yang orang-orang desa paham tuh obatnya. Tapi sembuh. Apakah boleh dijual? Kan ini masalah hukum. Boleh dijual nggak nih? Ya saya masih muda waktu itu, Abraham juga. Kita jual nanti kalau sembuh katanya. Oh ya udah, putih, langsung kalau melek itu putih. Ya kita tafsirkan mungkin ini kambing nggak mau lihat maksiat di Jakarta. Emang kambing itu lemah, makanya kita jarang beli kambing di Jawa Barat walaupun kita langganan tiap tahun. Kita nggak berani naruh sampai seminggu di sini, karena jarang orang jual kambing Cianjur, Cibodas.
lemah sekali. Datang sini kalau nggak disembelih 3 hari mati dia. Airnya kurang cocok di sini. Rumput-rumputnya juga. Di sana kambing dagingnya tuh manis, makanya saya tetap kita langganan sih. Begitulah kelemahan kambing ya dari pengalaman ya, begitu. Jadi Rasulullah juga tahu ya, wa'arafu itilafa tiba'aha wa tafawuta uquliha. Mereka akan mengetahui betapa bervariasinya perangai umat dan peringkat-tingkatannya akan mereka. Seorang pemimpin tahu suku ini sifatnya kayak gini, nanganinya kayak gini. Suku ini beda-beda ini. Ini Indonesia berapa suku? Ya, begitu juga Rasulullah. Kabilah ini sifatnya mau perang aja, urusan kecil mau perang. Kabilah ini di bisnisnya kuat, begitu. Dari perbedaan kambing karakter itu dikiaskan dengan sifat-sifat kita, sifat-sifat manusia. Ya. Wajabaru kasraha warafaku bidha'ifiha. Mereka akan mudah menambal kekurangan umat. Kalau pemimpin sudah paham situasi mad'unya, kalau dai paham mad'u, kalau pemimpin dia tahu rakyatnya, dia akan mudah mengisi. Suku itu dikasih ini aja biar tenang, ya. Makanya Rasulullah dalam pembagian bukan sama rata. Dapat kambing 2 lembar, dua, enggak gitu. Pernah ada seorang kepala suku dikasih 1 lembah kambing. Ini nggak tahu ribuan, pokoknya 1 lembah. Ya, ada cuma dikasih 200, ada yang kasih 2 ekor. Itu tergantung keperluan. Makanya dikritisi. Sahabat Ansor sempat sedih waktu akhir perang. Rasulullah bagikan ke muhajir bagi. Sahabat Ansor sedih. Lalu ditegur oleh Rasulullah. Aku tahu apa yang kau sedihkan. Ya. Bukan kenapa engkau nggak ngomong? Bukankah engkau hijrah kami yang nolong, wahai Muhammad? Bukankah engkau begini begitu kami Ansor yang nolong menyediakan ini? Kenapa kamu nggak ngomong gitu? Nangis buat Ansor. Bahkan Muhammad malah memberi orang muhajir. Beda. Lalu terakhirnya nih, ini key pointnya nih. Begitulah Nabi. Ya. Bukankah engkau bahagia? Apakah engkau tidak bahagia? Mereka pulang dengan harta, engkau pulang bersamaku. Nangis semua. Ya. Ini adalah seorang pemimpin harus punya sifat kayak gitu. Menghibur. Jangan sudah nggak dikasih, direndahkan, diangkat posisinya. Ansor itu nggak kuat dengan omongan itu, langsung nangis. Kami ridho demi Allah, gitu ya. Jadi ini pelajaran buat kita kalau jadi pemimpin suatu saat ya kita sudah memimpin. Kulkum ra'in, wa kulkum mas'ulun an ra'iyati. Siap kamu pemimpin, ya. Siap kamu gembala. Penggembala harus tahu apa yang dia gembalakan. Kalau punya anak 1 ya harus tahu lah, anak satu-satunya nggak tahu lagi. Kelewatan banget. Anak 2 ya dia tahu sifat yang ini gini, sifat jangan disamakan, jangan dibanding-bandingkan terus. Kecenderungan kita membandingkan 2 anak yang berbeda. Dia lahirnya beda, print ya, fingerprintnya beda, deteksi matanya beda. Kita kok menyamakan? Yang satu suka ini, yang satu tidak suka. Yang satu senang asin, yang satu senang manis. Dari makanan, keseharian beda. Maka kita ya lakukan, jangan untuk meruncing perbedaan. Laki perempuan beda. Ya, begitu. Ya, orang kembar aja beda. Ya, kami baru dapat ipar kami baru melahirkan kembar laki perempuan. Yang abangnya laki, ya, yang laki abang, yang perempuan ada. Begitu lahir, ini bukan kembar siam, kembar bukan siam banget. 1 laki perempuan, wajahnya nggak sama, beratnya juga, yang 1 3,2, yang 1 28. Yang laki kurus, ya, yang perempuan gemuk. Ya memang perempuan cenderung gemuk. Ya. Nanti kalau nikah berapa bulan dia lebih gemuk, nggak apa-apa. Ya karena nyusuin dan lain-lain dia perlu asupan, ya begitu. Laki juga ada yang gemuk,
Tapi kecenderungannya, ya saya pernah naik kereta sama istri ke Tegal, lihat para pekerja bangunan kurus-kurus. Ya istri saya ngomong, Abah lihat kasihan ya para pekerja berat kurus-kurus. Tenang aja, istrinya gemuk-gemuk kok di rumah. Ya kan? Seringan gitu. Kita kerja untuk anak istri, kita nggak apa-apa kurus, kita lelah. Nah, seperti ini. Ya, kita lelah. Untuk anak istri kita kerja. Ya, bagi punya anak, punya istri. Ya, kita kurus nggak apa-apa, yang penting kuat, jangan sampai sakit. Ya, begitu sifat ra'in. Nggak tidur, menjaga kambing, ya. Kalau kambing lagi ngambek, dia kabur, dia harus carikan. Ini penting sekali ya buat orang pemimpin. Ya, dan juga dalam mengurus kambing-kambing ini ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Kita juga harus perhatikan. Ya, nggak semua kambing senang rumput yang kita udah siapkan. Saya pernah ngurus itu. Oh, dia nggak mau makan rumput padahal atau sakit. Semua aspek mengurus negara, mengurus kambing ada pada ngurus rakyat atau ngurus anak buah kita. Dan sekurang-kurangnya kita ini pemimpin dalam rumah tangga. Kita tahu kapan ini anak perlu ini, kapan istri perlu ini, ya harus dipikirkan itu. Karena selain Nabi adalah ra'in, kita juga ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya, ya. Mereka akan bersikap lemah lembut kepada yang lemah di antara umatnya. Coba itu. Dan mereka akan lebih baik dalam memperhatikan umatnya. Sehingga jadilah tugas para nabi untuk mengurus umatnya menjadi lebih ringan. Karena sudah terbiasa melihat hewan lemah, maka mereka bersabar melihat satu penduduk suku ini agak lemah dalam bab ini. Ya, perlu bantuan dari suku yang kuat, begitu misalkan. Dan ini penting agar ada balance, ya, keseimbangan, tidak ada kecemburuan sosial. Makanya jika ada kecemburuan sosial, satu pemimpin kurang memahami, ya, keadaan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Wa asanu ta'ahudalaha fayakunu tahammuluhum limasaqqati dzalika ashal. Ya karena dia sudah biasa ngurus, dia akan tahu. Sehingga jadilah tugas para nabi untuk mengurusi umatnya menjadi lebih ringan, lebih mudah. Ini hikmah yang dalam, ya. Tapi kita tidak boleh memakai sebagaimana orang Kristen, ya. Memakai. Mereka bilang kita ini domba-domba sesat. Mereka pakai istilah kambing juga. Orang yang di luar Kristen adalah domba-domba sesat. Kita dibilang domba. Ya, gitu. Kita nggak boleh manggil umat sebagai domba, tidak boleh, nggak ada sunahnya. Tapi pemimpin ya. Pemimpin dipanggil penggembala, ra'in, karena nggak ada hadis. Ya, saya belum dapatkan hadis manusia seperti domba-domba sesat, nggak ada itu. Itu ucapan kaum ahlul kitab, ya begitu. Dibanding jika para nabi langsung dibebani untuk mengurusi umat tanpa tahapan sebelumnya, yakni dengan menggembalakan kambing. Kalau seorang nabi diterjunkan langsung, ya, ke masyarakat, nggak dapat pengalaman, mereka perlu pengalaman. Inilah sempurnanya Allah, ya, dalam mengatur alam semesta. Dari yang kecil itu, benda yang kecil itu kuak. Kuak itu sepertiga elektron. Paling kecil itu elektron, ada lagi sekarang kuak. Sampai alam semesta, sampai arsy. Arsy yang besar itu ya Allah ciptakan. Ya. Dan langit yang begitu luas gak ada tiangnya. Ya. Gitu. Itu semua Allah yang atur. Ya. Kalau manusia langsung
seperti Nabi langsung masuk kepada umat yang begitu berbagai corak macam, jenis laki perempuan, anak kecil, usia, orang tua dan lain-lain, pasti Nabi akan bingung. Itu tahapan itu Allah telah tetapkan. Seluruh Nabi ya penggembala, ya karena di hadis sebelumnya seperti itu. Seluruh Nabi itu penggembala. Jadi ya ini karena waktu Nabi ditanya apakah engkau pernah melihara kambing ya Rasulullah. Jadi begini, sahabat pernah mencari ya, kayu arak, ya kayu arak, mereka nggak tahu. Lalu Rasul langsung cari yang buahnya hitam-hitam itu enak. Kaget mereka, apakah engkau pernah? Karena yang tahu kondisi kayu arak ini yang buat siwak itu kayu arak namanya. Itu para penggembala kambing. Kalau Nabi ngomong gitu, ya cari yang hitam-hitam. Ya kayu arak tuh saya udah Google karena kita nggak ada di sini susah. Ada ya yang nanam pohon arak? Ya, pohon arak bukan arak alkohol ya, arak. Arak adalah nama pohon yang batangnya untuk siwak, batangnya. Buahnya yang enak tuh yang hitam kata Nabi. Ya Nabi bilang gitu. Kaget sahabat, ya. Nabi bilang, "Alaikum bil aswadi minhu fa innahu atyabuhu." Pilihlah yang berwarna hitam karena itulah yang paling enak rasanya. Maka sahabat balik bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah menggembala kambing?" Rasulullah balik bertanya, ya. "Wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha?" Bukankah ya? Ini untuk litaukid. Bukankah setiap nabi memang pernah menggembalakan kambing? Kalau Nabi bilang setiap, ya udah yang kita dapat sejarahnya atau tidak, ya udah Nabi itu menggembala kambing. Seperti Musa, ya pernah menggembala 8-10 tahun. Waktu dia dinikahkan, waktu dia kabur karena mau dibunuh sama Firaun. Setelah membunuh orang, sekali pukul meninggal ke orang. Ya, Musa itu kuat. Lahir dari keraja, ya dianggap anak raja, jadi asupannya bagus, ya. Tapi tetap Allah takdirkan menggembala kambing 10 tahun buat mahar, begitu, ya dan lain-lain. Yang di Quran mungkin 2 atau 3, tapi Nabi telah menjelaskan wahal min nabiyyin ila waqad ra'aha. Ya, bukankah setiap ya sudah kita ambil hadis secara harfiah sampai ada penjelasan yang ini bukan, yang ini tukang kayu ya, seperti Isa alaihissalam tukang kayu, Idris menjahit atau apa, dan Nabi Daud pembuat baju lain, besi di tangan Nabi Daud itu lembut sekali, jadi lembut artinya jago bikin baju perang, sehingga ada istilah ya Imam Abi Daud bisa melunakkan hadis sebagaimana Nabi Daud melunakkan besi, saking alimnya, ya. Sahibus Sunan Abi Daud itu ada istilah kayak gitu di kalangan ulama, ya. Kealiman Imam Abi Daud melunakkan hadis untuk kita sebagaimana Nabi Daud melunakkan besi, gitu. Jadi ada tahapan di mana nggak langsung ditaruh seorang pemimpin di rakyatnya. Nah begitulah, hendaklah bagi orang yang mau jadi pemimpin, apalagi pemimpin negara, ditaruh dulu jadi ini, jadi itu. Kalau ujuk-ujuk jadi pemimpin negara, apalagi rakyatnya 280 juta, ya terus nggak tahu apa-apa, kasihan. Ya menyiksa diri. Wahussatil ghanamu bidzalika likauniha ad'afu min ghairiha, dan dikhususkan kambing karena kambing lebih lemah daripada yang lainnya, ya daripada sapi dan unta. Kemarin kan ditanya sama anak kita yang selalu bertanya itu. Nah di sini penjelasannya khusus kenapa Nabi nggak melihara unta, kuda, itu lebih mudah. Onta tertib, kuda tertib, ya.
kerbau, ya. Kalau kambing ini udah lemah, nggak tertib, mudah berpencar, mudah menyendiri, begitu. Ya, ini penjelasannya. Walianna tafarruqaha aktsaru min tafarruqi al-ibli wal baqar. Serta berpencarnya kambing lebih sering daripada berpencarnya onta dan sapi. Karena onta dan sapi itu tertib. Ya. Nah, ini pernah berdasarkan ilmu ya. Karena onta dan sapi mungkin untuk diikat tidak seperti kambing yang pada umumnya dilepas. Kalau onta dan sapi karena hitungannya juga mudah, ya 10 kita bisa lihat tuh 10, 100 masih bisa diikat-ikat. Dia jenis hewan yang diikat. Ya, kalau kambing lebih cenderung kepada dilepas, gitu. Begitu ya. Limkani dabatil ibli wal baqar birabti, itu kan. Karena unta dan sapi mungkin untuk diikat, ya. Kalau dilepas mahal juga, kalau hilang satu sapi mahal kan. Satu unta gitu. Duna fil adah. Ya, ma'lufata ma'aksariyah. Nah, ya, kambing itu pada umumnya dilepas. Kalau kambing adatnya dilepas. Namun meskipun kambing sering berpencar, mereka lebih mudah patuh dibandingkan onta dan sapi. Nah, ini juga, walaupun muskilahnya banyak, hal-hal yang perlu diketahui banyak, tapi mereka mudah patuh. Begitu kena caranya, kambing itu patuh. Ya, ke kiri, ke kanan. Makanya di sini ada bab nanti ya, fikih bolehnya memelihara anjing, hewan yang dapat bekerja sama dengan kita. Syaratnya nggak boleh masuk rumah. Kalau ini rumah kita, anjing itu di luar saja, masih makannya di luar. Ya, Ustaz Rahman pernah punya di Tawau untuk jaga tambak. Yang beliau pernah bertugas di sana, rahimahullah. Saya pernah kunjungi. Ya, saya senang langsung, pengen tinggal di situ, tapi pimpinan kita nggak boleh membolehkan saya balik ke Australia. Ya. Itu kita punya anjing Ustaz Rahman punya anjing nurut sekali. Namanya dikasih nama Benny. Karena dulu kan kita musuh Harto dulu zaman Khawarij ya. Ini cerita zaman Khawarij. Saking bencinya sama Benny Murdani, anjingnya Ustaz Rahman dinamakan Benny tapi nurut. Ya, gitu. Dan Ibnu Hajar lagi berkata, qalu wal hikmatu fi ri'ayatil anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim, ya, la liyahuzu anfusahum bitawadu'i wa tadafa qulubuhum bil khulwah. Para ulama berkata bahwasanya hikmah para nabi mengembalakan kambing yaitu agar mereka bersikap tawadu dan agar hati mereka menjadi bersih dengan cara berkhalwat, bersendirian. Ya, pengembala kambing biasanya 1 orang, 2 orang, kambingnya banyak, ya. Dia duduk sendiri, berzikir, dia lihat gerakan kambing, ya, begitu. Nah, dia bersyukur, dia melihat alam semesta, langit, dia lihat hijaunya rumputan, ya. Jadi banyak menyendiri, khalwah, contemplate, ya, bahasa Inggrisnya contemplate itu merenung, ya. Allah menciptakan, ya, banyak zikir, tidak terganggu dengan hiruk-pikuk musik di kota, tidak melihat orang-orang yang tabarruz, membuka aurat seperti di kota, begitu. Ini hikmah yang dalam, mereka terjaga mata, telinga, ya, dan semua, gitu. Wa yatafarraqu min siyasatiha bin nasihati ila siyasati umamihim bil hidayati wasyafaqah. Dan agar kemampuannya semakin meningkat dengan bersiasat, mengatur kambing-kambing yang terbaik untuk kelak diterapkan pada umat-umat mereka dalam mengatur mereka dan memberi petunjuk pada mereka dan mengasihi mereka.
Karena biasa ngatur kambing, oh ini kambing yang bandel diikat aja. Oh ini kambing yang ini nih, biarin dilepas, dia mainnya nggak jauh-jauh. Oh ini kalau main jauh ini, tapi diikat juga susah. Maka dekat dengan yang punya rumah, yang punya kambing. Ya kita lihat sekarang tidak mudah, gajinya besar di Saudi kalau nggak salah itu 20 juta penggembala kambing. Ya. Dan di Australia murah nggak, kambing nggak dimakan, yang dimakan biri-biri. Ya, kalau kita di jalan masuk nih camping, kambingnya boleh ditembak, boleh disembelih, boleh dimakan. Saya pernah beli kambing 50 sen satu ekor. Udah lama itu. Oleh petani kambing orang Turki, ya. Dia punya tugas membunuh kambing, menguburkan dari pemerintah, dari perusahaan wool. Jadi diambil bulunya, kalau udah dagingnya tuh mereka nggak ambil dagingnya, kasihin aja, siapa yang mau ambil. Tapi kan banyak. Kita di sana nggak boleh ngambil kecuali di tempat penyembelihan. Jadi ditambung sama dia waktu Idul Adha, ya ada teman yang tahu beli kambing murah. Akhirnya setiap pelajar mahasiswa Malaysia waktu itu dan saya sendiri orang Indonesia, kita nyembelih semaunya 50 sen. Ya 50 sen itu 5.000 satu ekor. Kenapa kamu kok jual murah? Saya masih dapat untung ini saya dapat gratis. Saya dikasih gratis dan dikasih uang untuk nembak, pelurunya tidak punya. Dikasih. Kalau saya kasih kamu sembelih, saya dapat uang peluru katanya. Kamu beli, jadi 50 sen keuntungannya 100%. Kalau kali 20, 30. Ya itu kok di Australia itu. Waktu saya di Adelaide. Jadi ini pengalaman. Ya, kambing itu berbagai macam. Ya, dan agar kemampuannya semakin meningkat dengan bersiasat. Jadi perlu ahli politik. Ya, mensiasati sifat kambing, mengaturnya dan lain-lain. Ke ujung-ujungnya seorang pemimpin harus paham politik, siasat. Ya, siasat. Makanya ada buku namanya Siasat Syariah li Syekh Imam Ibn Taimiyah. Ya, politik yang syar'i berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Bukan kita nggak boleh berpolitik, nggak boleh berpolitik praktis. Ulama ngarang tentang politik kok. Buku Khilafah Islamiyah Suyuti itu tentang politik. Ya, Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir tentang perjuangan, pergolakan, tahun segini pemerintahan ini jatuh, itu politik. Yang nggak boleh politik praktis. Gembar-gembar di mimbar, kritik pemerintah, nanti orang bakar, demo, dan itu nggak boleh. Tapi mempelajari politik boleh, yang benar ya, siasat syariah. Nah, ini kambing, dalam urus kambing ujung-ujungnya adalah bagaimana seorang pemimpin atau calon pemimpin, baik buat dirinya, kalau dia nggak punya anak keluarga, ya pimpin dirinya, dan sampai merugikan orang, ya. Pimpin keluarganya, ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyat. Jadi hadis yang sering kita baca, bahkan kita sudah hafal, itu kalau penjabarannya nyangkut kemana-mana. Kalau cuma punya anak satu, istri satu, ya udah jaga itu. Siasati bagaimana memimpin dengan baik. Ya, anak 5, anak 2 sama, semua harus punya ilmu. Al ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbuat, berbicara dan berbuat. Kalau kita udah punya ilmu, mengurus istri, mengurus anak lebih mudah. Makanya pengalaman itu dinikmati. Nah, jangan disia-siakan. Kita kerja di mana, kita nikmati. Karena suatu saat bermanfaat. Betapa banyak orang sekarang punya restoran 5. Dulunya pesuruh, dia naik pelan-pelan. Dan tukang cuci piring, dimarahin, dibanting-banting. Piring di depannya. Kalau jadi tukang cuci piring, namanya kitchen hand, di Australia itu berat. Chef, para pemasak tuh lempar gitu. Itu benar itu. Saya saksikan itu. Saya pernah jadi ya asisten. Saya bukan tukang cuci piring. Kitchen asisten. Itu ya, bosnya alhamdulillah orang Indonesia. Jadi nggak seperti orang bule. Kalau
Hotel-hotel bintang 5 mereka lempar. Cuci ini. Dilempar langsung. Kapten, kapal, chef itu sama. Mereka bertanggung jawab. Kalau ada customer makan marah, itu yang dipanggil chefnya. Ya, kepala restoran. Kenapa kamu kayak gini? Nanti dia marahin lagi tuh anak buahnya. Kenapa kamu? Saya dipukulin ya. Itu kalau kuat mentalnya. Jadilah itu. Kalau enggak jangan. Ya. Nah, di sini masih ada pertanyaan? 10 menit lagi. Ada lagi pendapat dari Ibnu Battal adalah pensarah Sahih Muslim. Sahih Muslim itu pensaranya banyak. Ada Kirmani, Fathul Baqi, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Battal, ada Ibnu Rajab. Banyak. Ini Ustadz mengambil Ibnu Battal rahimahullah berkata, singkatnya saja, ya, wallahu alam, adalah ini sebagai pembukaan dan muqaddimah untuk mengenali cara mengatur para hamba. Ya, langsung to the point. Menjadi penggembala adalah muqaddimah yang agung ya untuk mengenali cara mengatur para hamba. Ya, anadzalika tau'ti'ahu ya tau'ti'atan wa taqdimatan fi ta'rifihi siyasatil ibad. Ya, gitu. Ulama dengan berbagai pendapatnya yang agung, ya, wa'tibaran bi ahwali ru'atil ghanam, dan untuk mengambil pelajaran dari kondisi para penggembala kambing. Ya. Jadi antum syukuri kalau Allah takdirkan kerja di sini di situ, dan syukuri aja. Ada memang gajinya besar, pengalamannya itu saja. Ada gajinya kecil tapi pengalaman banyak. Yang saya bilang, saya pernah makan di restoran di Kalimantan Barat waktu dakwah di sana. Kita diajak, Ustaz mau makan Padang yang enak nggak? Oh ya, ada orang Padang di sini. Bukan orang Jawa. Oh, enak. Padang bener. Dia bukan orang Padang. Ceritanya gitu, dia kerja sama orang Padang, masak, terus diajarin semua aspek, terus ya berhenti. Akhirnya di Kalimantan dia buka masakan Padang. Ini adalah ilmu yang seorang boleh belajar. Ya. Dan untuk mengambil pelajaran dari kondisi para pengembala kambing. Apa yang wajib bagi pengembala kambing dengan memilihkan rumput yang baik bagi kambing. Wa ma yajibu ala ra'iha min ikhtiyaril kalalin laha. Ya. Kalalailaha. Wajib bagi pengembala cari rumput yang baik untuk kambing-kambingnya. Pemimpin begitu. Harus dia memikirkan, berasnya. Jangan sampai rakyat pada demonstrasi gara-gara beras mahal, jelek mutunya. Pasti mereka demo. Ya. Minyak susah, pasti mereka demo. Ini tugas seorang pemimpin, ra'in. Jangan sampai rakyat cepet banget demo nggak boleh. Alhamdulillah kita ngaji di mana yang ustadz kita, para ulama kita bersabar. Ya, dalam hadis sahih, walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, ya, dengar dan taat. Nggak boleh demo, nggak boleh berontak, nggak boleh jadi ustadz manasin semua orang di masjid ribuan, dia pulang dapat amplop, tidur sama istrinya ngopi. Yang panas, kasihan. Ya, ini nggak boleh begitu. Ya, bukan saatnya lagi. Ya, nggak boleh seperti itu seorang ustadz, dai, khotib. Ya, yang panas tuh nggak ada aturan. Gimana nih? Akhirnya anak muda pada bikin bom, bikin ini. Ya, ini namanya politik praktis. Wa iradiha abdala mawaridiha biha, mengiring kambing ke kawasan yang terbaik. Pemerintah atau penggembala harus tahu ini kawasan baik, jangan ditinggalin. Ini dekat Gunung Merapi, kasih tempat yang bagus. Kalau bandel ya tanggung sendiri.
Ya pemerintah kasih informasi, ini daerah banjir, ini daerah Merapi, kalau mau tinggal resiko sendiri ya. Kasih daerah-daerah dibuka lahan, sebagaimana dulu transmigrasi itu kebijakan yang bagus kalau saya melihat. Ya, kebijakan Orde Lama, Pak Harto itu bagus, dikasih tanah. Sekarang banyak yang orang kaya mereka itu. Ya, mengiring ke kawasan yang terbaik. Wakhtiyari masrah wal marahilaha, memilih daerah gembalaan yang terbaik dan tempat istirahat yang terbaik. Rakyat kambing perlu tempat terbaik dan istirahat yang baik. Ya begitu. Jangan sampai tempat istirahatnya terganggu dengan banjir, dengan pasti lama-lama ngamuk. Itu tugas pengembala. Mengobati kambing yang sakit. Wajabari kasiriha. Pemerintah juga harus menyediakan rumah sakit gratis, layanannya sama, yang gratis sama yang bayar, yang BPJS dan itu sudah ada di hikmah dari memelihara kambing yang ulama terapkan. Ya, jadi ditampilkan oleh Ustadz sangat bermanfaat. Ya, dan ini bukan politik praktis. Kalau pemimpin-pemimpin Indonesia baca aja kitab-kitab ulama, selesai permasalahan. Baca dan mau ngamalin. Alhamdulillah ulama pemimpin-pemimpin Islam yang jujur dia baca. Ya mulai saya kagum dengan Umar bin Khattab. Saya kagum, boleh silakan. Ya mungkin kalau yang kayak ini masih jauh. Mengenali pribadi setiap kambing serta memberi perhatian yang baik terhadap mereka. Kambing aja diperhatikan. Ya, oh ini meler hidungnya, ada kuman, oh ini begitu. Ya, wa ma'rifati a'yaniha wa husni ta'ahudiha. Satu persatu tuh kambing diperhatikan. Itu penggembala yang baik, yang seperti Nabi nih bergembala. Faida waqafa ala hadhil umur. Maka jika seorang nabi melakukan hal-hal tersebut, ya kanat misalan liri'ayatil ibad. Wahadi hikmatu baligha. Jadilah ia seorang teladan dalam mengurusi umat dan ia merupakan hikmah yang tinggi. Dan Nabi kita, pengembala kambing terhebat, pemimpin terhebat, penghulu para nabi, pemimpin yang tidak ada tandingannya dunia dan akhirat. Dari manusia pertama sampai akhir nanti, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang terhebat. Ya, bukan karena luasnya jajahan, bukan. Tapi dia benar-benar mengurus orang Badu, Yahudi, Nasrani bisa hidup berdampingan baik di Madinah, Mekah aman dan lain-lain. Dan pemimpin yang baik adalah menelurkan bawahannya yang baik. Abu Bakar, siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Manusia kalau ditimbang ini Abu Bakar dalam satu hadis dan ini umat manusia maka berat Abu Bakar. Umar, jika manusia ditimbang ini Umar, ini umat maka berat Umar. Nah, Utsman juga begitu. Ya, inilah hasil dari kesederhanaan pendidikan. Pendidikan nggak harus mahal-mahal, yang penting isinya. Komplit semuanya ada, tapi mental gurunya, ya, mental pendidiknya lemah, nggak akan jadi apa-apa anak-anak kita. Ya, coba Rasulullah dididik, jaga kambing, ada kambingnya, ada rumput, ada lahan, jalan. Tapi menghasilkan apa? Ya, beliau Rasulullah mendidik ya, para sahabat dengan kelaparan, kekurangan makan, kekurangan pakaian. Nah, salah satu mujahid agung Muaz bin Jabal kalau nggak salah, Mus'ab atau Mus'ab kalau nggak salah. Pemuda kaya, wah kalau dia berjalan, ya semua orang melihat kudanya indah, pakaiannya indah, minyak wanginya dari jauh udah kecium. Tapi begitu wafat jihad tidak ada selembar yang cukup. Ya, kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Sehingga Abdurrahman bin Auf waktu disediain makan enak, dia berhenti. Ada sahabat katanya, lebih mulia dari kita. Yang kalau ditutup wafatnya cuma dengan kain seadanya. Jika kita tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Jika kita tutup kepalanya,
kakinya kelihatan. Maka Abdurrahman bin Auf, seorang miliuner, triliuner, karena masa berbalok-balok, nggak sanggup makan pada saat itu karena teringat kawannya, sahabatnya. Ya demikian pengajian kita. Kalau ada pertanyaan saya tutup. Semoga apa yang kita baca dari kitab ini, kitab yang menurut kita penuh berkah, susunan seorang ustadz muda, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja LCMA Hafizahullah. Semoga beliau dipanjangkan umur, dijaga oleh Allah, dan dijaga dari musuh-musuhnya yang membenci, yang hasad, dan lain-lain. Dan juga kita berdoa agar dapat membacanya sampai tamat buku ini dan buku kitab-kitab lainnya dan kita amalkan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.